Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Nur Bayaki, kelas 11 LPL 3, absen 7. Saya akan mempresentasikan rekayasa kebutuhan perangkat lunak. Definisi kebutuhan. Kebutuhan perangkat lunak adalah kondisi atau kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkat lunak untuk memenuhi apa yang disyaratkan atau diinginkan oleh pemakai. Tipe kebutuhan. Secara kategoris, ada 3 buah jenis kebutuhan perangkat lunak atau IEE93. 1. Kebutuhan fungsional. 2. Kebutuhan antarmuka interface requirement. 3. Kebutuhan untuk kerja. Kebutuhan antarmuka dan untuk kerja sering disebut non-functional requirement. Kebutuhan fungsional disebut juga kebutuhan operasional, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi atau proses transformasi yang harus mampu dikerjakan oleh perangkat lunak. Contoh, perangkat lunak harus dapat menyimpan semua rincian data pesanan pelanggan. 2. Perangkat lunak harus mampu mencetak laporan penjualan sesuai periode yang diinputkan. 3. Perangkat lunak harus mampu menyajikan informasi jalur pengiriman terpendek. Selanjutnya, kebutuhan antarmuka. Kebutuhan antarmuka yang menghubungkan perangkat lunak dengan elemen perangkat keras, perangkat lunak, atau basis data. Contoh, akses ke basis data menggunakan ODBC atau Open Database Connectivity. Perangkat untuk memasukkan data menggunakan keyboard, mouse, dan scan. Selanjutnya, kebutuhan untuk kerja. Kebutuhan yang menetapkan karakteristik untuk kerja yang harus dimiliki oleh perangkat lunak seperti kecepatan, ketepatan, atau frekuensi. Contoh, waktu tanggap penyajian informasi maksimal selalu 1 menit. Perangkat lunak harus mampu mengolah data sampai 1 juta record untuk setiap transaksi. Perangkat lunak harus dapat digunakan secara multi-user sesuai otoritas yang diberikan kepada masing-masing pemakai. Selanjutnya, analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan perangkat lunak dapat diartikan sebagai proses mempelajari kebutuhan pemakai untuk mendapat definisi kebutuhan sistem atau perangkat lunak. Proses untuk menetapkan fungsi dan untuk unjuk kerja perangkat lunak, menyatakan antarmuka perangkat lunak dengan elemen-elemen sistem lain, dan menentukan kendala yang harus dihadapi oleh perangkat lunak. Tahap analisis kebutuhan. Tahap kebutuhan perangkat lunak dimulai dengan adanya masalah yang membutuhkan penyelesaian. 1. Orientasi aplikasi, misalnya inventory. 2. Orientasi bisnis, misalnya produk baru, peramalan pendapat. 3. Orientasi peningkatan produk, misalnya pemeliharaan. Munculnya ide untuk membuat sebuah perangkat lunak baru. Tahap kebutuhan berakhir apabila deskripsi lengkap dari perilaku eksternal perangkat lunak yang akan dibangun sudah didapat, termasuk dokumentasi seluruh antarmuka perangkat lunak dengan lingkungannya atau perangkat keras perangkat lunak lain pemakai yang dicatat dalam spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Secara teknis, pelaksanaan pekerjaan analisis kebutuhan perangkat lunak pada dasarnya terdiri dari urutan aktivitas. 1. Mempelajari dan memahami persoalan. 2. Mengidentifikasi kebutuhan pemakai. 3. Mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak. 3. Membuat dokumen spesifikasi kebutuhan. 5. Mengaji ulang atau review kebutuhan. Teknik analisis kebutuhan. Pertama, survei, kuesioner. 2. Interview atau wawancara. 3. Observasi. 4. Analisa dokumen. 5. JAD atau Joint Application Development. 6. Ethnography. 7. Shadowing. 8. Bollywood. Proses analisis kebutuhan, contohnya gambarnya seperti ini. Proses analisis kebutuhan. Menentukan kebutuhan atau requirement lebih banyak menghubungkan dengan pemakai, hasil belum terstruktur. 3. Data atau informasi apa yang akan diproses. 4. Fungsi apa yang diinginkan. 5. Kelakuan sistem apa yang diharapkan. 6. Antarmuka apa yang tersedia atau user face, hardware interface, software interface, dan communication interface. Selanjutnya, sistematis. Selanjutnya, mengubah kebutuhan yang belum terstruktur menjadi model atau gambar dengan memanfaatkan tag,
teknik dan metodologi tertentu. Membuat dokumen software requirement spesifikasi sudah merupakan analisis yang lebih rinci sebagai tahap awal perancangan. Ukuran kebutuhan perangkat lunak, properties dan ukuran kecepatan. Ukurannya transisi proses, detik, waktu respon user atau event, terus waktu refresh scan. Ukuran keybyte, jumlah chip RAM, kemudahan penggunaan, ukurannya waktu training, jumlah frame bantuan. Kehandalan, ukurannya rata-rata waktu kegagalan, kemungkinan ketidaktersediaan, rata-rata kejadian kegagalan ketersediaan. Kekuatan, waktu restart setelah kegagalan, presentasi event yang menyebabkan kegagalan, kemungkinan korupsi data pada saat kegagalan. Portabilitasi, presentasi penyataan keterlambatan target, jumlah sistem target. Perancangan masalah perangkat lunak. Satu, pendefinisian masalah. Nyatakan masalah yang akan diselesaikan secara tegas, termasuk di dalamnya batasan-batasan dan sasaran yang ingin dicapai. Penyataan masalah ditetapkan dalam sudut pandang pelanggan. Selanjutnya, pengembangan strategi atau solusi. Kembangan strategi solusi. Strategi bukan merupakan solusi rinci, tetapi penyataan umum tentang sifat-sifat dan solusi yang mungkin. Perancangan proses pengembangan. 1. Tentukan sebuah model life cycle dan struktur organisasi proyek. 2. Rencanakan konfigurasi manajemen, jaminan kualitas dan kegiatan validasi. 3. Tentukan tool setiap phase proyek serta teknik-teknik yang notasi yang digunakan. 4. Tetapkan perkiraan biaya untuk mengembangkan sistem. 5. Tetapkan jadwal pengembangan. 6. Tetapkan perkiraan susunan personalisasian proyek. 7. Tetapkan perkiraan sumber daya sistem komputerisasi yang diperlukan untuk mengoperasikan dan memelihara sistem. 8. Siapkan daftar istilah. 9. Identifikasi sumber-sumber informasi dan jadikan sebagai acuan proyek. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. てたら君のドアを叩く音で目が覚め